Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi Baik, sehat selalu. Amin, amin, amin. amin. Terima kasih buat sobat yang sudah subscribe ya, dan juga menulis banyak sekali komentar. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ini Ya, kita mau bahas lagi mengenai Timnas Indonesia U24 yang akan berlaga ya, di Asian Games, di mana berita terakhir itu ternyata Sananta tidak bisa diberikan ya, tidak bisa dimainkan, tidak bisa bergabung dengan timnas. Sebenarnya ya. kemarin kita waktu bikin video yang sebelumnya, obrolan kita sebelumnya itu memang beritanya belum ada, jadi waktu dibuat. Nah, Bro Ipung, ini Iya, dengan terkait tidak hadirnya Sananta ini dan juga cederanya Beckham Putra nih, ini iya, bagaimana kira-kira dalam menghadapi Kirgistan? iya. Sebetulnya gini ya, berita mengenai ketidakhadiran Sananta yang tidak diberikan izin oleh klubnya. Mhm. Kemudian ada juga berita mengenai Beckham Putra yang cedera. Itu sepertinya akan menambah problem ya, menambah problem pemain atau timnas kita di Asian Games. Mengingat ya, memang kekuatannya di timnas kali ini memang tidak katakanlah tidak ideal ya. Hmm. Ada beberapa pemain yang dibidik yang kemudian akhirnya tidak bisa dilepas oleh klubnya karena ini di luar agenda FIFA. Hmm. Tapi ya itulah kenyataannya yang terjadi ya. Walaupun kalau kita berhitung bahwa bagaimana sih sebetulnya apa yang kita harapkan dari kontribusi kedua pemain ini, terutama adalah Sananta dan Beckham. Memang kan diproyeksikan bahwa Sananta dan Beckham ini adalah pemain-pemain yang masuk dalam proyeksi sebagai pemain utama gitu loh. Nah, ini yang menjadi problem besar ya buat timnas kita. Hmm. Apalagi dengan adanya regulasi dari panitia Asian Games bahwa satu tim maksimal hanya 22 pemain gitu loh. Ini Hmm. juga kan akan menambah sulit buat Coach Indra Safri untuk menentukan formasi yang menurut dia bisa menjadi sebuah formasi yang ideal gitu loh. Hmm. Bukan didasarkan pada apa formasi yang apa adanya. Yang kita harapkan sih tidak seperti itu. Walaupun kita tahu bahwa ketidakhadiran Sananta hanya meninggalkan Titan Agung. Titan Agung di sini bukan saya underestimate terhadap Titan Agung, bukan ya. Tapi memang dibandingkan Sananta dari sisi apa namanya performa belakangan, kemudian dari sisi pengalaman bermain di timnas, tentu Sananta lebih unggul daripada Titan Agung. Mhm. Walaupun mungkin pada kenyataannya nanti kita lihat aja di lapangan seperti apa Titan Mhm. Agung kalau itu diturunkan. Mhm. Nah, yang kedua, bagaimana kemudian peran dari Beckham Putra? Beckham Putra kan begitu bagus di SEA Games. Kemudian dia juga menonjol di AFF-nya Sintayong. Nah, ini juga menimbulkan sangat problem yang sangat besar ya, apalagi peran dari Beckham itu peran yang sentral. Ketika dia bermain, dia juga menjadi jenderal di lapangan tengah yang bisa menjadi inspirator atau kreator terhadap serangan-serangan yang akan dibangun oleh timnas kita. Nah, Hmm. ini yang sebetulnya meninggalkan lubang yang cukup besar dalam hal ini ya, Bro. Ya, ya. Nah, ini kalau dengan kehilangan dua pemain Mm-mm. sekelas Sananta dan Beckham Putra, ini bagaimana performansinya nanti ketika melawan Kirgistan? Akankah masih Mm. Indonesia bisa memenangkan laga ini, Bro? Kalau ya sebagai warga negara ya pasti kita punya optimisme, apalagi belakangan kan apa kualitas timnas kita juga sedang membaik gitu loh. Mhm. Dan apa kita harapkan sekali bahwa pemain-pemain yang tersedia saat ini itu juga bisa memberikan kontribusi yang lebih. Masalahnya adalah ketika mereka harus diberikan effort yang lebih besar, mengingat ada lubang-lubang yang ditinggalkan oleh pemain-pemain yang cedera ini, tentu ini juga kan menjadi tantangan tersendiri buat mereka. Mhm. Nah, kalau kita bicara mengenai formasi dengan katakanlah Titan Agung yang masih dalam tanda kutip masih hijau dalam hal pengalaman, Mhm. tentu bisa saja bahwa di pertandingan pertama melawan Kyrgyzstan kita tidak menurunkan seorang striker murni, gitu loh. Hmm. Bisa saja striker murni ini kemudian diganti oleh striker yang mungkin lebih bermain agak ke dalam ini ya, keluar ya, agak keluar bermainnya. Artinya dia bisa memanfaatkan space-space dari jangkauan
30 meter di depan gawang. Itu yang bisa dilakukan. Dan itu mungkin saja bisa diberikan kesempatan itu kepada Egy Maulana atau Hmm. terhadap Hugo Samir. Karena Hmm. saya melihat begini, Egy Maulana juga kan pernah juga diperankan sebagai seorang second striker dalam hal ini. Hmm. Nah, ini juga bisa menjadi modal buat Egy untuk bisa menurunkan ilmunya ketika dia diturunkan sebagai seorang striker. Hmm. Atau katakanlah kita juga kan punya seorang penyerang yang sebetulnya punya posisi yang fleksibel. Itu adalah dalam diri Hugo Samir. Hugo Samir yang kita tahu dia pemain yang ngotot, dia yang juga dibekali oleh fisik yang bagus, dia juga dibekali oleh kualitas penguasaan bola yang bagus. Itu juga bisa aja didorong untuk menjadi seorang striker gitu loh. Hmm. Walaupun strikernya dia tidak bisa berfungsi sebagai striker murni, tapi paling tidak ada seorang yang menjadi target man gitu loh. Dalam hal ini Hugo Samir tetap di kanan Egy sebagai penyokong di sayap, kemudian di kiri Ramai Rungmakik tetap jalan gitu loh. Hmm. 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 Sedangkan untuk posisi Beckham Putra, saya kan sudah katakan bahwa Beckham Putra ini ada hampir kesamaan tipikal dengan permainan gaya Sahrian Abimanyu ya dalam hal Hmm. ini. Jadi Sahrian bisa menggantikan posisinya siapa Beckham Putra gitu loh. Dengan demikian kita mengandalkan pada selain di gelandang itu dan tiga orang penyerang tadi yang saya sebut bahwa satu mungkin Hugo Samir sebagai striker ditempatkan di situ, Hmm. Hmm. sementara dua gelandang yang berposisi sebagai sayap Egy dengan Ramai Lumakik itu juga mengcover posisi dari Sarian Abumanyu dengan dua orang pivot Hmm. yaitu Rahmat Irianto bisa saja Dewangga yang diturunkan dalam hal ini sebagai Oh. Hmm. seorang gelandang bertahan itu. Ya. Nah, untuk di bawah, yaitu saya pikir di bawah masih tetap formasi Rizky Ridho, Andi Setio, Bagas Kava, mungkin Haikal atau Robi Darwis. Hmm. Itu Hmm. yang bisa. Kemudian di belakang adalah Hernando. Jadi untuk sementara di laga pertama ini masih bisa diatasi lah ya kira-kira walaupun tidak ada Sananta dan Beckham Putra. Ya memang gini, kalau kita merujuk pada pertandingan pertama, sebetulnya kan pertandingan pertama ini pertama ya problemnya adalah ini pertandingan yang tentu butuh penyesuaian. Ini adaptasi terhadap lapangan dan segala macam, adaptasi terhadap interaksi antar pemain. Itu juga makanya di pertandingan pertama biasanya problem itu muncul. Hmm. Sinergi yang kurang bagus itu biasanya terjadi. Mhm. Nah, kemudian yang kedua, kita juga harus menjaga gaya permainan. Jangan sampai gaya permainan kita katakanlah cenderung untuk force ini menjadi kontraproduktif dengan munculnya cedera-cedera baru. Itu juga yang harus dihindari. Wah ya. Kalau sampai terjadi cedera baru terhadap pemain-pemain yang bermain di laga pertama, bagaimana dengan nasib laga kedua dan ketiga gitu loh. Ini yang juga harus diperhitungkan. Jadi harus pandai-pandai lah mencari atau bermainnya gitu loh. Hmm. Jangan kita juga harus berpikir bahwa skuad kita kali ini mungkin tidak lengkap gitu loh. Ya, dengan ketidaklengkapan ini jangan sampai kemudian menambah dengan cedera terus yang makin membuat tidak lengkap lagi Tidak nanti lengkap di lagi. laga-laga berikutnya ya. Ini bahayanya Iya ya. Jadi betul. memang artinya juga dalam hal ini skema permainan sangat menentukan ya supaya Iya. apa namanya supaya bisa menjaga kebugaran para pemain juga kan. Nah, itu. Pertama memang skema permainan itu harus matang, Mhm. taktikal. Jangan Mhm. seperti taktikal yang wasting time dan wasting energi gitu loh. Mhm. Nah, ini yang harus di ini ya, Disiapkan diketengahkan dalam ya. hal ini. Konsentrasikan seperti itu. Hmm. Kemudian kita juga mungkin dari staf kepelatihan harus pandai-pandai melakukan rotasi permainan. Nah, ini rotasi permainan mengingat bahwa masih ada setelah pertandingan melawan Kyrgyzstan kan masih ada 2 pertandingan lagi nih. Mhm. Nah, ini Mhm. yang harus dijaga gitu loh. Jangan sampai udah pemainnya yang terbatas, kemudian pemain itu lagi yang turun, ini juga akan membahayakan karena dia ada waktu dari pertandingan pertama dan kedua dan berikutnya itu Mhm. hanya 2 hari 2 hari. Ini Hmm. sebetulnya bukan jeda waktu yang ideal untuk Ya, sebuah event ya. ya. Paling tidak waktu yang ideal untuk dari pertandingan satu dan pertandingan berikutnya itu minimal 3 hari. Itu adalah waktu yang ideal. Tapi kalau 2 hari 2 hari ini agak berat.
gitu loh Ya. bro. Jadi ini lawan Kirgistan ini Indonesia harus menang ya untuk bisa maju ke babak selanjutnya. Ya, sebetulnya gini, kalau kita ini ya, punya strategi, artinya punya perencanaan, bisa Mhm. saja kita memang sebaiknya melawan Kirgistan ya harus bisa mengambil nilai penuh dengan Hmm. harapan bahwa kita bisa mengatasi Chinese Taipei dalam hal ini. Karena Mhm. kalau diperbandingkan di empat tim negara ini di grup ini, Hmm. tentu kita pikir yang paling terlemah adalah Chinese Taipei. Hmm. Kita paling memungkinkan mendapatkan nilai penuh dari Chinese Taipei. Hmm. Nah, bagaimana kita kemudian kalau bisa ya, kalau bisa kita bisa ini mengambil angka penuh dari Kyrgyzstan pada saat pertandingan melawan Chinese Taipei itu bisa aja menurunkan formasi yang berbeda sama sekali, gitu Hmm. loh. Karena Dengan udah dapat memberikan poin kesempatan ya. seluruh pemain rotasi. Dengan harapan ketika melawan Korea Utara di pertandingan terakhir itu kita bisa tampil dengan formasi yang lebih lengkap lagi gitu. Hmm. Ya, Jadi ya. itu harus harus punya perencanaan yang lebih matang gitu Hmm. bro. Hmm. Ya, jadi nggak asal main kan pemain terbaik terus nanti di laga kedua ketiga terus akhirnya bingung sendiri karena udah main semua Betul. dan udah kelelahan semua ya. Iya benar sih. Iya, Oke, tapi masih menang ya bro ya? saya yakin Mas menang. Masih 1-0, 2-0. Harus optimis bro. Masih harus optimis. Saya meyakini 1-0 atau 2-1 atau 2-0 lah. Wah, Begitu skornya. selisihnya 1 atau 2 gitu ya dan Indonesia unggul. Iya, Oke. betul. Oke sobat, kira-kira itulah gambarannya mengenai laga Indonesia akan menghadapi Kyrgyzstan di laga pertama di Asian Games ya. Dengan ketidakhadiran dua pemain ini yaitu Beckham Putra dan eh, Sananta. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Coach Indra Safri? Akankah seperti yang kita bahas tadi yang akan terjadi atau ada skema-skema lain atau rencana-rencana lain? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita, kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you bro.